Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak Ustadz telah belajar tentang mengenal bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat nol, ada bilangan bulat negatif. Juga sudah belajar membandingkan bilangan bulat. Dan juga sudah belajar mengurutkan bilangan bulat. Jadi, bagi anak-anak Ustadz yang belum paham, silakan dijapri Ustadz. Insya Allah, nanti bagi anak-anak Ustadz yang belum paham, kita bisa nanti video call. Jadi nanti anak-anak Ustadz, ketika video call itu, anak-anak Ustadz sampaikan di mana belum pahamnya. Nanti, insya Allah, kalau bisa Ustadz jawab langsung, Ustadz jawab langsung. Tapi kalau perlu dijelaskan melalui video, misalnya seperti pelajaran matematika, insya Allah video penjelasannya terkait apa yang anak Ustadz tanyakan akan Ustadz buatkan dalam bentuk video. Jadi anak Ustadz jangan malu ya untuk bertanya. Pada pertemuan kali ini, insya Allah anak Ustadz kita akan belajar terkait penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, kita pelajari terlebih dahulu, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Pertama, penjumlahan bilangan bulat dengan lingkaran positif dan negatif. Mari kita lihat contohnya. Contoh nomor 1, 5 ditambah 2. Baik Ustaz, 5 adalah merupakan bilangan bulat positif. Jadi kita buatkan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 2, 1, 2. Terjumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini insyaallah tidak susah ya Ustaz ya. Insyaallah mudah dipahami. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Untuk contoh soal nomor 2, 5 ditambah min 2 sama dengan titik-titik. Jadi Ustaz, kita buatkan terlebih dahulu. Lingkaran positif ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian minus 2, lingkaran negatif kita buatkan sebanyak 2. 1, 2. Baik Ustaz, karena lingkaran negatif ada 2, maka dikurangi dengan 2 lingkaran negatif, maka hasilnya adalah 0. Seperti yang Ustaz kotakkan ini. Sehingga hasilnya menjadi tinggal 3 bulat positif lagi. Berarti hasilnya sama dengan 3. Contoh soal nomor 3, mari kita tengok anak-anak Ustaz. Min 5 ditambah 2. Jadi kita buatkan lingkaran negatifnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buatkan lingkaran positifnya sebanyak 2. 1, 2. Ada 2 lingkaran negatif dan 2 lingkaran positif, maka hasilnya menjadi 0. Berarti hasilnya tinggal bersisa ada berapa lingkaran negatifnya? Ada 3. Berarti hasilnya adalah min 3. Kita lanjut ke contoh berikutnya nah Ustaz. Contoh nomor 4. 5
minus min 5 ditambah min 2 sama dengan titik-titik. Min 5 berarti kita membuat lingkaran negatif sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah negatif 2. Berarti kita buat lingkaran negatif sebanyak 2. 1, 2. Ini Ustaz ya. Berarti Ustaz, karena dia sama-sama negatif, berarti lingkaran negatifnya kita jumlahkan. Ya. Lingkaran negatif berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya menjadi min 7. Baik Ustaz, kita lanjutkan berikutnya yaitu penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Untuk contoh soal yang pertama Ustaz, yaitu 2 ditambah 4. Yang pertama angkanya 2. Berarti kita menghitungnya mulai dari 0 Ustaz. 2 ditambah 4. Karena dia positif, maka kita tambahkan maju Ustaz ya. Maju ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya berdasarkan garis bilangan ini 2 ditambah 4 sama dengan 6. Contoh nomor 2. Min 2 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Kita selalu start dari 0 Ustaz menuju min 2. Berarti kita pergerakannya ke arah kiri. Min 1, min 2. Kemudian ditambah 4. Kalau ditambah 4 anak-anak Ustaz, berarti kita pergerakannya maju ke arah kanan. Kita hitung. Kita melangkah ke arah kanan sebanyak 4 langkah. 1, kemudian 2, 3, 4. Berarti hasilnya sama dengan 2. Berarti min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Semoga anak-anak Ustaz paham ya. Baik Ustaz, kita tengok contoh nomor 3, yaitu 3 ditambah min 4. Kalau positif berarti kita bergerak ke arah kanan. Yang pertama dari 0 kita hitung sebanyak 3 langkah. Kita melangkah 3 langkah Ustaz ya. 1, 2, 3. Kemudian ditambah negatif 4. Berarti kita melangkah ke kiri karena dia negatif. Kita melangkah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Berarti hasil dari 3 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 1. Berikutnya, materi kita yaitu penjumlahan bilangan bulat secara langsung. Contoh 1, 45 ditambah 225 sama dengan titik-titik. Baik Ustaz, tanda positif, ini bilangan yang positif, dijumlahkan juga dengan bilangan positif. Kita anggap bilangan positif ini adalah uang kita. Uang kita sebanyak 45. Kemudian bertambah uang kita 225. Jadi ini merupakan penjumlahan biasa yang biasa anak-anak sudah dapatkan. Dijumlahkan saja.
225 ditambahkan dengan 45, kita jumlahkan. 5 tambah 5, 5 tambah 5, 10, 0, sisip 1. 1 tambah 2, 3, tambah 4, hasilnya 7. Kemudian turun 2. Hasilnya adalah 270. Jadi 45 ditambah 225 hasilnya adalah 270. Itu dia Ustaz. Yang kedua, min 123 ditambah min 321. Bagaimana Ustaz? Kita sederhanakan bentuk bilangannya. Ini bilangannya sama-sama min. Jadi minnya kita buat notasinya seperti ini. Min 123 ditambah 321. Hasilnya sama dengan titik-titik. Ini Ustaz, kita jumlahkan hasilnya. 123 ditambah 321, kita jumlahkan. 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 ditambah 4, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah negatifnya tetap kita bawa Ustaz, min 444. Itu hasilnya. Berarti hasilnya adalah min atau negatif 444. Soal nomor 3. Kita punya uang 100, kemudian kita berutang 80. Jadi bisa dinotasikan Ustaz. 100 positif ketemu negatif, negatif 80. Berarti 100 dikurang 80. Jadi kita punya uang 100, kemudian kita punya hutang 80, maka hasilnya adalah 20. Ini dia Ustaz. Paham ya? Contoh soal nomor 4. Min 52 ditambah 48 sama dengan Ustaz. Kita punya hutang 52, kemudian kita mempunyai uang 48. Berarti kita bayarkan uang kita ini kepada hutang, maka notasinya menjadi 52 dikurang 48 sama dengan hasilnya menjadi, berarti ini 52 kita kurangkan dengan 58. Ini pindah ke sini. Di 52 kita kurangkan dengan 48. 52 dikurang 48. 2 dikurang 8 tidak bisa, dipinjam 1 ke 5 menjadi 12. 12 kurang 8 sama dengan 4. Tadi dipinjam 1, berarti 5 menjadi 4, 4 dikurang 4 habis. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Baik Ustaz, sampai di sini paham ya? Materi kita berikutnya adalah sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifatnya tertutup. Sifat tertutup ini maksudnya adalah setiap penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat juga. Maka itulah yang disebut dengan sifat tertutup. Contohnya, contoh notasinya A ditambah B sama dengan C. Contoh, 13 ditambah 15 hasilnya 28. Penjumlahan bilangan bulat, keduanya positif, hasilnya juga
bilangan bulat, bilangan positif juga. Kemudian 13 ditambah min 15 sama dengan min 2. Jadi penjumlahan bilangan positif itu, penjumlahan bilangan bulat itu hasilnya juga bilangan bulat. Itulah yang disebut dengan sifat tertutup. Yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. A ditambah B hasilnya sama dengan B ditambah A. Contoh 77 ditambah 88 sama dengan 88 ditambah 77, maka hasilnya sama, yaitu 165. Contoh yang kedua, min 63 ditambah 125 sama dengan 125 ditambah negatif 63, maka hasilnya adalah 62. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contoh nomor 1, 9 ditambah min 11 ditambah 4 hasilnya sama dengan ini yang di dalam kurung, kita cari terlebih dahulu Nana Ustaz. 9 ditambah min 11, kita punya uang 9 dan kita kemudian kita berhutang 11, maka kita masih bersisa hutang sebanyak min 2 ditambah 4. Hasilnya kita punya hutang 2, kita punya uang 4, kita bayarkan ke hutang, maka uang kita tinggal 2. Contoh yang kedua, apabila kita balik anak-anak Ustaz, 9 ditambah negatif 11 ditambah 4 hasilnya juga akan sama. 9 ditambah, kita punya hutang 11, kita punya uang 4, kita bayarkan, maka hutang kita masih bersisa 7. Kemudian kita punya uang 9, kemudian kita punya hutang 7. 9 ditambah minus 7 hasilnya adalah 2. Jadi inilah yang disebut dengan sifat asosiatif. Sifat yang keempat adalah sifat identitas penjumlahan. Sifat identitas penjumlahan ini maksudnya adalah apapun suatu bilangan apabila dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, maka hasilnya adalah A. Contoh, 0 ditambah 22 sama dengan 22 ditambah 0, maka hasilnya adalah 22. Contoh yang kedua, 95 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 95, maka hasilnya adalah
bilangan itu sendiri, yaitu 95. Jadi sifat identitas penjumlahan itu maksudnya adalah apapun suatu bilangan bila dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sifat yang berikutnya yaitu adalah inverse atau lawan dari sebuah penjumlahan. Contohnya, suatu bilangan A lawannya adalah minus A. A apabila dijumlahkan dengan lawannya minus A, maka hasilnya adalah sama dengan minus A ditambah A, hasilnya sama dengan 0. Contoh, min 125 dijumlahkan dengan 125 sama dengan 125 ditambah minus 125, maka hasilnya adalah 0. Dia dijumlahkan dengan lawan sendiri. Contoh yang kedua, 10 ditambah minus 10 sama dengan min 10 ditambah 10, maka hasilnya adalah 0. Itulah yang dimaksud dengan inverse. Berikutnya, materi kita yaitu tentang penerapan penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Intan membeli es krim berbeda rasa, yaitu es krim rasa coklat Intan beli dengan harga 5.500. Dan es krim rasa durian dibeli dengan harga 9.000. Ditanya berapa total harga? Jawab, berarti ini adalah aplikasi penjumlahan. 5.500 harga es krim coklat ditambahkan dengan harga es krim durian. 5.500 tambah 9.500 adalah 14.500. Materi kita berikutnya yaitu pengurangan bilangan bulat. Contohnya, 2 dikurang 5 sama dengan. Nah Ustaz, 2 ini adalah uang kita. Kita berhutang sebanyak 5. Maka kita bayarkan hutang kita 2 ini. Uang kita 2 ini kita bayarkan ke hutang kita, yaitu sebanyak 5. Maka hutang kita menjadi 3. Dan hutang disimbolkan dengan min. Contoh nomor 2. Min 7 dikurang 2 sama dengan. Kita punya hutang 7, kemudian kita bertambah lagi hutang 2. Maka hutang kita menjadi bertambah. Hutang disimbolkan dengan negatif atau min. 7 tambah 2 sama dengan 9. Min 5 dikurang min 2 sama dengan titik-titik. Jadi min 5, Ustaz, negatif ketemu negatif, hasilnya menjadi positif. Berarti min 5 ditambah ini dikalikan menjadi positif. Menjadi 2. Berarti kita punya hutang 5, punya uang 2, kita bayarkan uang kita ke hutang, maka hutang kita menjadi negatif 3. Contoh yang keempat, 5 dikurang negatif 2 sama dengan titik-titik. Kita 5 negatif dikali negatif, maka menjadi positif. Ditambah 2. 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. Baik Ustaz, berikutnya kita akan bahas terkait pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Contoh, 2 dikurang 7. Kita mulai start dari 0. Karena 2 adalah bilangan positif, maka kita melangkah
ke kanan. Sebanyak 2 langkah. 1, 2. Dikurang 7. Negatif 7 adalah bilangan negatif, maka kita melangkah sebanyak 7 ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di sini. Berarti hasil 2 dikurang 7 adalah negatif 5. Baik Ustaz, untuk contoh soal nomor 2, negatif 2 dikurang negatif 7, negatif 2, negatif ketemu dengan negatif, negatif kali negatif, hasilnya adalah positif, tambah 7. Berarti kita punya hutang 2, kita punya uang 7, kita bayarkan hutang kita 2, maka hasilnya adalah 5. Kita buatkan perjalanannya di garis bilangan. Negatif 2. Karena dia negatif, maka kita melangkah ke kiri. 1, 2. Kemudian ditambah 7, berarti kita melangkah ke kanan karena dia positif. Sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka negatif 2 ditambah 7 hasilnya adalah 5. Baik anak-anak Ustadz, untuk lebih mantapnya anak-anak Ustadz dalam memahami materi terkait penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka anak-anak Ustadz saya minta untuk mengerjakan latihan yang kita ambil dari LKS bersumber dari LKS halaman 18. Ayo berlatih. Nomor 1 sampai dengan 5. Nanti setelah anak-anak Ustadz mengerjakan latihannya, jawabannya kerjakan di buku latihannya ya, dan dikirimkan via Japri ke WhatsApp Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.